Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Ibrahim SPDI, guru PAI di SMA Negeri 1 Bilgu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya dan ujian pengetahuan komprehensif. Selamat menyaksikan. Anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu sujud. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi yang baru, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu, ya. Jadi untuk yang memimpin doa, saya minta tolong kepada Saiful untuk membacakan doa sebelum belajar. Ya Bu. Ya baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Saiful. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu siapa teman-teman yang belum hadir. Rizka Bu. Hadir. Oh, yang Rizka yang tidak hadir hari ini. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Rizka Bu. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang intinya adalah menelaah makna bekerja keras dan tanggung jawab dengan benar. Dan yang berikut membuktikan bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya Bu, tentang berfoya-foya Bu. Ya, terima kasih. Saya berikan nilai 100 yang masih ingat materi minggu lalu. Nah, lanjut ya, kita langsung ke materi. Untuk materi ini, saya mengajukan pertanyaan yang menyangkut tentang materi ini. Siapa yang bisa jawab? Yaitu pertanyaannya, mengapa kita harus bekerja keras? Ya, siapa yang tahu mengapa kita harus bekerja keras? Saya Bu, Ya, karena kita harus bekerja keras Bu untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini. ya, Jadi terima harus kasih. bekerja Bu. Saya berikan nilai 100. Jadi jawabannya benar. Mengapa kita harus bekerja keras? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi itu pertanyaan saya pertama untuk
sebelum kita masuk ke materi inti. Selanjutnya, ini saya akan membagi kelompok. Jadi silahkan berhitung yang mulai dari 1, 2. Jadi yang siapa yang di angka 1 berarti jadi kelompok 1 ya. Begitu juga di nomor 2 dia jadi di kelompok 2. Silahkan berhitung. 1. 2. Ya, oke. Ya, jadi untuk kelompok pertama ini sudah ada, yang ketua kelompoknya adalah Saiful dan yang ketua kelompok 2 adalah Siti Hatijah. Ya. Jadi ini silahkan duduk per kelompok. Ya, setelah duduk per kelompok, ini saya akan menampilkan video. Ini video menggambarkan tentang perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, itu tentang video yang menyangkut tentang perilaku bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi untuk masing-masing kelompok silakan mengamati video tersebut. Selanjutnya dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Saya berikan waktu selama 5 menit dari sekarang. Iya, Bu Guru. Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Nah, ya, Ya, untuk Bu. kelompok 1, Saiful, silahkan mempresentasikan hasil pengamatan dari video yang sudah ditampilkan tadi. Saiful. Yang lainnya mungkin Bu Guru, teman yang lainnya. Ya, bagaimana Saiful? Saya pun tidak perhatikan, Bu Guru. Ya, siapa yang anggotanya Saiful? Saya Bu Guru. Ya, Sudirman, Bu Guru. Sudirman. Bagaimana hasil pengamatan tentang video tadi? Jadi menurut hasil pengamatan saya tadi Bu Guru, bahwa orang yang bekerja tadi betul-betul membanting tulang, bekerja keras untuk memenuhi kehidupan keluarganya, istrinya, anaknya, karena banyaknya anaknya yang sekolah, sehingga ia bekerja keras, Bu. Ya, terima kasih. Saya berikan nilai 100 ya untuk Sudirman. Dan yang berikut Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Iya, siapa yang Bu. bisa mempresentasikan hasil pengamatan yang Saya, sesuai video Bu. tadi? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Hatijah. Dari video tersebut, Bu, saya melihat sikap kerja keras dan tanggung jawab, yang mana dia tidak mudah mengeluh atau tidak mudah berputus asa, serta disiplin dan gigih, teguh dan bersemangat, karena dengan bersemangat bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan bertanggung jawab, Bu. Seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Hatijah. Terima kasih Hatijah. Terima kasih. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Hatijah. Saya berikan nilai 100. Jadi itu ya untuk presentasi tadi sudah selesai ya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu saya memberikan kesimpulan tentang materi ini, yaitu tentang walaupun di dunia ini cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja ya. Jadi bekerjalah Ya, Bu Guru. supaya tidak jadi beban orang lain. Keluarga Supaya bisa berdiri sendiri dengan kaki sendiri. sendiri. Ya. Sendiri. Ya, itu kesimpulannya dari materi kita pada hari ini. Iya, Bu Jadi Guru. selanjutnya saya akan memberikan LKPD. Ya, jadi sesuai dengan LKPD hari ini saya bagikan di grup, dan insya Allah minggu depan hasilnya saya akan ambil. Jadi untuk selanjutnya materi kita pada hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi dalam membuat webnet itu ada instrumen-instrumen yang terkait sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibu Salma tadi. Sekarang Ibu Salma, guru itu harus punya kemampuan membuat upaya-upaya mengembangkan mutu pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu Salma sebagai calon guru yang populer, guru yang terhebat di Piluhu, tidak akan dibawa oleh angin, tidak dibawa oleh laut, tapi dibawa oleh ikan, akan masak bersama, makan bersama. Kira-kira upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran sebagai guru PAI? Dipersilakan Ibu Salma Ibrahim. Ya, kalau saya Pak sebagai guru PAI yang ada di SMA 1 Biluhu, upaya mutu pembelajaran PAI bagi saya yaitu dengan cara mengikuti berbagai macam workshop yang dilaksanakan oleh ikatan MGMP Pak. Baru yang berikut memperbanyak membaca dengan berbagai macam sumber, dan yang berikut mengadakan hubungan kerja dengan wali siswa. Itu dari saya Pak. Baik, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Prof, dan saya menangkap bahwa Ibu sudah mampu untuk membuat RPP. Ya, mampu, yang paling penting sudah bisa menguasai itu, dan itu yang diharapkan. Ya, karena selama ini mungkin hanya mampu untuk copy paste atau bisa untuk belajar dengan orang lain. Ya, kemampuan itu mungkin bisa Ibu jabarkan di sini, barangkali unsur-unsur apa yang ada di dalam RPP itu sendiri. Ya, itu yang pertama, unsur-unsurnya apa, elemen-elemennya itu apa-apa. Yang kedua, di dalam membuat membuat atau mendesain sebuah soal yang bermuatan hoax itu, kira-kira apa-apa yang perlu kita perhatikan di situ untuk menyusun soal yang hoax. Disilakan Ibu Salma. Iya Pak, terima kasih Pak Haji. Untuk komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di dalam RPP itu, yang pertama adalah kompetensi inti, yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu Pak, tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Dan yang berikutnya adalah materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengenai pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang berikut Pak, mengenai media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang berikut adalah langkah-langkah pembelajaran, itu mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir adalah penilaian Pak. Itu dari saya. Dan yang berikut mengenai cara menyusun kisi-kisi soal yang bermuatan hoax. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan kemampuan minimal tuntutan kompetensi dasar yang dapat dibuat untuk soal-soal hoax. Yang kedua, dengan cara memilih materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar yang akan diuji. Itu yang dimiliki adalah yang memiliki sifat urgensi, baru yang berikut kontinuitas, relevansi, dan keterkaitan. Yang berikut Pak adalah bagaimana cara merumuskan indikator soal. Dan yang terakhir adalah menentukan level kognitif. Itu dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Salma sudah menjawab. Terima kasih telah menyaksikan
hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.